Bagaimana Bapak melihat sebuah seorang karyawan yang baik itu atau right people itu dalam bentuk karakternya, Pak? Karakter seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan? Gini ya, saya kalau rekrut orang atau saya ingin mempromosikan orang, saya lihat orang itu seperti apa, ya toh. Itu ada 3 hal. Satu, integritas, ya toh. Kedua, spirit. Ketiga, baru intelijensia, ya toh. Orang pertama harus punya integritas, tidak bisa ditawar. Tapi kalau punya integritas saja nggak cukup. Dia harus punya semangat kerja, passion istilahnya, spirit kerja, ya toh. Baru kepintaran, dan itu tidak bisa dibalik, ya toh. Jadi percuma orang pinter tapi tidak, integritasnya tidak ada. Percuma orang semangat tapi kurang integritas, tidak bisa dibalik. Jadi pertama integritas. Kalau integritas tidak lolos, percuma dia punya spirit, percuma dia punya kepintaran. Kira-kira kalau buku saya, ya saya kan itu hanya pengalaman saya dalam sehari-hari untuk mengelola satu perusahaan kan. Itu yang saya lihat dari manusianya. Berarti karakter yang disaring oleh Bapak sebagai right people adalah integritas yang paling pertama, ya, Pak? Yes. Udah itu bagaimana Bapak bisa menemukan sebegitu banyak karyawan dalam perusahaan Bapak yang mungkin bisa berjumlah ratusan sampai ribuan. Itu bagaimana Bapak bisa menemukan orang-orang terbaik itu, Pak? Seperti mutiara dalam tanah atau dalam lumpur. Gini ya, saya dari dulu kalau mau rekrut orang itu selalu saya lakukan sendiri wawancaranya, bukan proses tesnya dan sebagainya, ya. Istilahnya kalau kita mau wawancara orang akan lebih lengkap seperti seorang dokter, harus ada hasil laboratoriumnya dulu, ya kan. Jangan hanya kamu sakit apa, kita kasih obat apa. Tapi kalau sakit apa terus ada tes labnya, itu akan lebih akurat. Nah, mungkin karena pengalaman saya sekian puluh tahun melakukan interview kepada orang-orang itu, saya punya satu insting nalar, ya. Orang yang mana yang tepat guna, dan orang yang mana yang kira-kira punya integritas, punya spirit. Meskipun itu tidak 100% benar, ya. Mungkin 80-90% itu benar, ya toh. Kira-kira ya seperti itulah. Berarti dari seluruh karyawan Bapak di perusahaan itu, Bapak menginterview mereka satu persatu, Pak? Atau Nggak hanya semua lah, key person. key person saja? Kalau sampai mesti interview driver, interview salesman, ya begitu banyak, ribuan, ya sulit. Tapi biasanya kalau saya itu ketemu orang, saya ngobrol, saya kira-kira udah bisa baca. Ibarat depan saya itu ada televisi, saya langsung baca nih. Saya scan orang ini. Oh, orang ini sifatnya kira-kira begini. Orang ini karakternya seperti ini. Orang ini bisa dipercaya atau tidak. Itu tergambar semua. Ya, bukannya saya tuh punya ilmu klinik, enggak. Tapi karena itu pengalaman. Jam terbang. Ya toh? Ibarat kalau orang bawa mobil, itu kan udah ngerti kapan mesti pindah gigi, ya kan? Kapan pindah gigi 1, kapan pindah gigi 3 dan sebagainya. Otomatis kan. Terus kapan mesti belok dan sebagainya. Nah, ini sama, karena pengalaman jam terbang. Karena pengalaman Bapak yang sekian lama untuk bertemu dan interview dengan orang, ya, Pak, ya? Iya. Lalu di buku Bapak juga ada ditulis tentang pelukis dan juru gambar itu, Pak. Apa itu, Pak, pelukis dan juru gambar dalam perusahaan Bapak Ini, yang ilustrasikan? selain integritas tadi, spirit,
kemudian intelijensia. Saya punya kriteria. Saya ingin punya orang, ya, yang seorang pelukis, bukan juru gambar. Kan Anda tahu kan, bedanya pelukis sama juru gambar. Kalau juru gambar, kita suruh gambar orang misalkan, dia akan gambar persis orang. You know, itu banyak lah di pasar baru, di kota banyak lah. Tapi kalau pelukis, kita suruh gambar orang, mungkin nanti keluarnya macam-macam, abstrak. Ya, kalau Picasso gambar orang, saya nggak tahu keluarnya seperti apa. Mungkin cuma coret-coretan hitam. You know? Avandi mungkin keluarnya lain lagi. Gitu loh. Jadi justru pelukis-pelukis itu yang akan memberi warna kepada perusahaan itu. Kalau juru gambar, itu dia tidak memberi warna. Dia hanya menjalankan apa yang kita suruh. Kita kasih pas foto, dia cetaklah pas foto. Ya kan? Kita kasih gambar apa, dibikinlah di copy paste namanya, kopas ya. Kira-kira begitu. Jadi gambarannya adalah kalau orang yang bersifat pelukis itu ke satu perusahaan yang lain, dia akan memberi warna yang berbeda gitu. Iya. Dan kita butuh kan, kalau di satu perusahaan kita punya macam-macam pelukis, itu akan memperkaya perusahaan itu. Dan itu adalah aset daripada perusahaan itu. Ya, sehingga perusahaan itu akan mempunyai suatu keunikan. Keunikan yang dimunculkan oleh manusia-manusia yang pelukis-pelukis itu. Setuju, Pak. Saya tutup di pilar pertama ini ada quote tentang Tom Peters, Pak, mengenai leader don't create followers, they create more leaders, Pak. Dari total semua yang sudah Bapak rekrut dan orang-orang pilihan Bapak, menurut Bapak, apakah setiap orang punya kemampuan seperti itu, Pak, untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang lain lagi dalam perusahaan? Sudah baca 8 Habits? Sudah. Sudah ya? Ya, itu saya setuju sekali. Leader must create the next leader. Ya kan? Itu penting sekali. Kalau leader nggak bisa create next leader, itu bukan leader, itu manager. Atau itu administrator. Kenapa? Kadang-kadang kita sebagai leader, ketakutan. Waduh, kalau kita menciptakan leader lain, nanti dia akan mengambil alih pekerjaan kita. Enggak, jangan takut itu. Kalau kita sudah bisa cetak leader lain, gitu, kita bisa digantikan oleh leader itu. Salah satu, pekerjaan kita akan lebih ringan, karena ada leader-leader lain di bawah kita. Atau kita bisa memikirkan hal lain. Hal yang rutin saya pikirkan sudah saya serahkan kepada leader itu. Hal lain lagi, saya butuh orang yang bisa menjadi partner untuk sharing saya. Saya bukan seorang yang, komandonya jelas seperti ABRI, nggak bisa. Ya toh? Kalau saya punya partner, dalam hal ini kawan-kawan saya, itu kita bisa memecahkan satu masalah, itu dalam bentuk sharing atau diskusi. Bukan briefing, bukan perintah, tapi satu diskusi. Jadi, si leader-leader ini berani akan bilang, Pak, jangan begini, Pak, jangan begitu.